Ini kelompok saya ada 3, 2-nya berhalangan, bagaimana? Apa Ada saya 3? 2-nya berhalangan. Keduanya berhalangan? Iya. Nggak bisa presentasi. Pakai ini enggak, pakai bilang enggak? Bilang ke saya Ibu sudah. Terus ada yang mau menggantikan? Silahkan kalau ada yang mau menggantikan berarti maju sekarang kalau mau ada yang menggantikan. Monggo silakan yang mau menggantikan. Siapa? Yang belum dan sudah hadir di sini silahkan menggantikan kalau memang mau menggantikan karena tim share screen ya cuma share screen aja sama discussion gitu ya. Sebetulnya nggak ada yang terlalu perlu direpotin gitu loh. Adakah yang mau menggantikan? Silahkan. Silahkan raise hand. Mungkin ada yang bisa Tapi no problem. Dengan siapa aku ya ini ya tadi? Muhammad Iza Ibu. Oh Muhammad Isa. Andaikan kau tak punya teman kan cukup kamu share screen, kita juga nggak masalah sebetulnya. Oh ya baik. Ya presentasi yo aku tuh. Iya. Ya paling gantian aja, Bu. Gantian moco. Lah nek ono sing gelem lah ya apa maneh Isa. Iya. Ya kan? Ibu, baik Ibu. Iya wis. Saya buka kamera dulu. Iya. Kamu kalau memang share screen nggak bisa itu pokoknya kamu share screen aja kan ketahuan kalau kamu langsung aja pakai materinya sudah aku kirimkan kan Isa? Iya sudah Ibu, sudah dikirimkan. Kamu langsung aja materi aja nanti tak foto itu kan tulisannya Isa screen gitu nanti ya. Iya. Baik. Oke, no problem. Oke ya. Loh, hilang. Sudah muncul, Ibu. Wes, sudah. Ya. Muhammad Isra Hawari Nasruddin Screen. Udah. Ya. Tanggal berapa sekarang? 9 ya? 9 nih. 9 September. Oke, no problem. Oke, terima kasih untuk partisipasi Isa Hawari yang malam ini sendirian ya. Kamu boleh boleh matiin mic aja nggak apa-apa. Nanti kalau kita pas diskusi kamu tak panggil mana yo. Bisa. Lo hilang gambarmu. Nah, oke. Next slide ya, next slide. Jadi malam ini sebenarnya kita tuh mau masuk ke dalam sistem seluler yang kemarin kita bahas dasar-dasarnya. Jadi kembali ke yang kemarin ya, yang minggu lalu kita reload ulang supaya tidak lupa atau kamu masih punya gambaran bahwa yang menjadi inti dari komunikasi seluler adalah selnya. Sedangkan sel ini kita kemarin sudah bahas mulai dari ukurannya, kemudian bagaimana menyusun selnya,
dan kemudian bagaimana membagi frekuensinya. Nah, ternyata ada yang harus kalian perhatikan tentang frekuensi ya, supaya nggak lupa. Frekuensi yang nanti bisa digunakan itu ya tetap itu-itu saja sebetulnya. Tetap yang sesuai pembagian ya. Nanti kita lihat bareng-bareng sambil membuka ketika nanti kita 3G atau 4G. Nah, jangan lupa bahwa cara melakukan penggunaan ulang frekuensi yang cuman itu-itu saja, kita gunakan teori frekuensi reuse ya. Jadi apa sih yang harus kamu lakukan untuk mengingat inti dari sistem seluler gitu. Pertama, kamu harus mengingat bahwa yang namanya sistem seluler itu berkomunikasi menggunakan pola coverage yang berbentuk seperti sel. Dalam hal ini, sel yang dimaksud itu adalah ada intinya, ya intinya itu kita sebut yang populer BTS, walaupun nanti kalau pindah ke generasi namanya berubah-ubah, dan cakupan area yang membentuk daerah atau membentuk luasan yang bisa di-cover oleh inti sel tersebut. Inti selnya adalah BTS, di mana BTS itu memancarkan sinyal yang bisa mengcover seluas daerah yang sesuai dengan daya sinyal tersebut. Nah, sel tersebut ukurannya bervariasi. Kemarin ya sudah kita bahas, mulai dari makro, mikro, piko gitu ya, sampai yang ada indoor, outdoor gitu. Nah, di sini berarti ada frekuensi yang digunakan untuk bisa melakukan hal itu. Nah, satu hal yang harus diingat ya, yang menjadi poin juga, frekuensi yang dimiliki oleh setiap provider. Jadi provider itu penyedia isinya atau penyedia kontennya ya. Kalau untuk seluler kita ngomong penyedia jaringannya, jaringan atau infrastrukturnya. Sedangkan provider itu penyedia kontennya atau layanannya. Itu terbatas. Nah, kalau ada sekian jumlah sel atau sekian jumlah BTS, maka frekuensi yang terbatas tersebut harus digunakan berulang-ulang. Nah, bagaimana cara pengulangan sudah kita bahas dalam frekuensi reuse yang kemarin sudah kita uprek ya, kita selami, kita pahami dari gambar sampai dari penggunaannya. Nah, sekarang kita akan melakukan pemahaman dari poin 1 sampai 10 ya. Apa yang nanti bisa kita lihat? Silahkan next slide, Isa. Nah, ini gambar ini populer kalau kamu istilahnya browsing gitu pasti dapat seperti ini. Yang aku suka itu ada gambarnya gadgetnya ya. Gadgetnya ada gambarnya, kemudian kode di bawahnya itu ya ada yang hanya voice dan text, voice text data gitu ya, voice text data video gitu kan. Yang ke sana semakin cepat. Nah, di sini kita akan melihat sebuah evolusi ya.
Evolusi itu perubahan atau perkembangan ketika orang itu menggunakan teknologi komunikasi ini sebagai salah satu ya yang mengubah model, apa namanya, model, mmm, ini apa istilahnya, konstelasi di dunia. Konstelasi itu bagaimana kita itu nanti saling menyambungkan gitu ya. Pada saat kalau kamu melek hari ini, nah ini yang kamu melek hari ini, ketika kamu inget punya HP itu pasti kamu sudah SD ya, kamu kisaran SD-nya tahun berapa? Isa, kamu SD tahun berapa, Isa? Isa, kamu SD tahun berapa? 2010, Ibu. 2010. Loh kok hilang itumu? Iya, saya full pakai. Oh gitu. Kamu Layar. chat aja, kamu tulis aja kalau kamu nggak bisa ini, kamu biar screen-mu nggak hilang, kamu chat aja ya, yang di sini kan ada. Chat bisa. Oke, kamu slide-mu kamu. Nah, kan kamu bisa chat ini, nggak usah pakai voice kalau kamu ribet gitu kan, nggak apa-apa, kamu pakai chat aja. Nah, sekarang 2010 tuh sudah masuk apa ini 2010? Loh, ya kan? Kamu loh 2010 itu sudah di era 3,75G. Jadi Isa ini inget pakai HP SD itu sudah 2010 tuh 3,75. Gadgetnya antara 3G, 4G lah. Jadi kehidupanmu di situ ya. Kamu tidak berada pada zaman 1G dan 2G. Tidak berada pada zaman ketika telepon itu ya benar-benar merupakan, transmisi suara. Nah, ini kita pahami ya, kalau dihafalkan sih enggak ada yang pertanyaan, "Tahun berapakah 3G keluar?" Nggak ada, ngapain juga tanya. Kita pahami evolusinya itu dari kalau kamu melihat gadgetnya, nah ini ya, kita ini mendapatkan perubahan gadget seiring dengan perubahan electronic device yang dipicu oleh kebutuhan orang. Nah, ini kalau kita mau ngomong yang sudah pernah ikut kuliah piranti elektronika zaman waktu awal-awal, satu hal yang kemudian menjadi lompatan spektakuler di revolusi industri ketika orang menemukan transistor. Nah, kemudian ketika orang bisa menggabungkan beberapa komponen menjadi satu, maka kita menemukan salah satu istilah ya yang zaman kamu kuliah VLSI. Nah, ini cikal bakal ketika kita ngomong chip, kita ngomong bagaimana sebuah device yang mampu memproses data tetapi ukurannya kecil banget gitu ya. Kalau hari ini kamu sudah kenal sama Arduino gitu ya. Jadi proses-proses orang mempunyai data processing itu sudah perangkatnya bertambah ya. Ketika kita menjumpai di hari ini ada Raspberry gitu kan, Raspi. Itu adalah contoh-contoh dari perkembangan piranti elektronik atau electronic device. Nah, di sini kita juga mengalami hal itu. Kalau melihat gadgetnya, kira-kira gimana, Isa? Kamu eling itu, wah ini kalau Isa ini bagian ngetik aja ya. Isa, kamu pertama kali inget itu gadgetnya yang modelnya kayak
kayak mana, Isa? Ini kamu ketik aja daripada nanti kamu tuh, hilang juga kalau ketik kamu. Ya, Kak, kamu pakai HP ta, Mas? Model 3G apa 4G yang inget? Oh, model 3G. Oke, model 3G yang diingat itu ya. Berarti pada saat tahun 2010 masih memang populer, masih model layar kayak gitu, tapi itu sudah mulai yang mahal loh itu karena pakai touchscreen ya. Mungkin ada kontributor lain. Kalian yang pengen jadi kontributor mendingan join aja sama Isa. Jadi tugasmu sudah bebas untuk next week gitu ya. Bisa terserah kamu yang mau jadi kontributor atau yang pengen ini apa namanya? Kalau yang kemarin berarti nambah poin ya. Kalau yang kemarin sudah maju sekarang mau mempunyai komen berarti nambah poin. Adakah yang pengen memberikan komen terhadap slide ini? Kalau nggak salah dulu itu 2010 itu zamannya masih perpindahan dari 2G ke 3G, Bu. Terus kalau nggak salah ada perbagian GSM dan CDMA. CDMA itu providernya smartphone aja, jadi kayak dia monopoli. Tetapi itu kamu ingat ya, Gilang? Iya, Ibu. Gilang perasaan kemarin udah maju ya? Iya. Oh ya wes, berarti kontributor. Kamu ingat apa? Pakai apa? Pakai Friend. Dulu pertama itu pakai Nexian, terus ke Cross, terus ada yang monopoli dari smartphone itu, Ibu. Jadi beli kartu gratis HP kalau nggak salah. Plus HP-nya ya. Ya, itu kamu masih SD kah? SD, Bu. Kelas 5 itu. Ya, kelas 5 udah pakai smartphone. Oke, udah pakai smartphone. Jadi memang di awal-awal ketika yang populer itu ya edisi smartphone itu memang istilahnya kan sampai panas gitu kan, dibuat untuk komunikasi sampai panas gitu ya, yang termemori di rata-rata pelanggannya. Nah, di sini sebetulnya ketika kita pertama kali ya 1G ini, pertama kali itu HP itu asal muasalnya, jadi inisial awalnya itu dipakai oleh tentara Amerika pada saat perang Vietnam, tapi bentuknya masih kayak apa ya modelnya, kayak ransel kecil gitu loh. Jadi kayak orang bawa koper ransel kecil. Kenapa seperti itu? Pada saat itu teknologi CDMA lagi apa ya di puncaknya. Jadi teori tentang CDMA, Code Division Multiple Access itu lagi berada pada puncaknya sehingga menemukan satu metode yang disebut split spectrum. Itu awalnya muncul teknologi 1G. Split spectrum itu pada saat ditemukan mempunyai ciri dia spektrumnya bisa panjang, bisa bandwidth-nya luas, tetapi power-nya rendah. Nah, ini penting kalau power rendah karena pada zaman sebelum kita menemukan 1G, telepon yang ditemukan itu pakai kabel. Dan ketika pakai kabel, ketika kamu berada di tempat lain, kamu nggak bisa nelpon kecuali kamu menghampiri ya tempat-tempat yang digunakan memang untuk nyantolin gadget telepon tersebut, handset telepon. Itu era ketika telepon umum bertebaran ya, telepon umum bertebaran dan masing-masingnya itu disambungkan menggunakan kabel koaksial. Itu ketika zaman telepon istilahnya telepon tetap ya, belum telepon bergerak atau mobile. Nah, sekitar tahun 81 ya,
itu di Amrik dulu, memang asal muasalnya di Amrik dulu itu, keluarlah tipe yang seperti kamu lihat ini, modelnya kayak batu bata gitu ya. Kalau, padannya sekarang kayak pesawat HT itu ya, masih tebel, pakai baterai dan kemudian pakai, tombol kayak touch-nya telepon gitu ya, dan antennya panjang. Ini kamu lihat antennya panjang. Nah, di sini satu kelebihannya ini sudah di-trial ya ceritanya, di-trial di perang Vietnam menggunakan, yaitu tadi teknologi split spectrum tadi untuk mencoba berkomunikasi di luasan terbatas dengan, frekuensi yang, bisa ditekan. Jadi frekuensi itu kalau dicari istilahnya ya, zaman dulu kan, nyari frekuensi pakai frekuensi HF ya. HF itu, komunikasi sebelum ini ya, jadi ada HF ya. Kalau untuk yang istilahnya tanpa kabel itu pakai HF. Nggak kelihatan kalau dilihat pakai HF itu. Ya memang karena bukan HF gitu kan. Dia mainnya frekuensi tinggi, sudah frekuensi di atasnya HF. Cuman kelebihannya powernya tuh rendah banget. Sehingga kalau kamu main di HF itu pemancar itu sekian watt ini sangat kecil ya, sangat kecil. Di awal-awal tuh aku lupa, tapi kalau kamu searching adalah kecil banget dan, pemancarnya itu dibawa oleh para tentara di punggung. Jadi ada tentara yang memang bertugas membawa pemancar mobile ini ya, mobile telepon di punggung, mengikuti rombongan tentara lain, mungkin ya satu kelompok gitu ya. Nah kemudian setelah perang usai, nah ini, kan biasanya teknologi canggih-canggih itu mesti digunakan untuk perang-perang dulu gitu ya. Setelah perang usai, yang membuat ini, berpikir juga gitu kan, bagaimana caranya tetap bisa, make di saat tidak terjadi perang. Nah, ini kemudian cikal bakal AMPS, Advanced Mobile Phone Cellular. Tahun 91 mulai dipasarkan untuk, pasar umum, bukan khusus ya, berarti masyarakat umum. Dan ini modelnya masih range-nya itu masih, luas sekali dan memakai frekuensi modulasi yang digabung di CDMA. Jadi kalau umpamanya, code division multiple access-nya itu adalah menggunakan kode, tetapi untuk, modulasinya masih menggunakan FM. Nah, ada kelemahan ketika besar kayak gini ya, ada kelemahan. Ya kelemahannya ketika voice itu menjadi yang seperti kamu tahu putus sambung gitu kan, kadang kedengeran, kadang enggak. Dan itu menjadi salah satu trouble terbesar dari temuan di 1G. Nah, kemudian kalau menurut histori ya, 10 tahun kemudian lahirlah 2G generasi kedua, modelnya seperti ini ya, coklat bar. Nah, ini modelnya seperti ini, kalau nggak salah ini juga QWERTY ya. Terus kemudian ada layanan lagi teks. Hikayatnya tuh memang setiap 10 tahun keluar teknologi baru hikayatnya itu. Hikayatnya itu apa ya? Perencanaannya gitu sama yang bagian ITU-nya gitu ya, setiap 10 tahun merenovasi dengan teknologi baru. Nah, 2G ini kalau di Indonesia sampai 2011 itu masih established. Bahkan sampai sekarang pun masih established.
Nanti kenapa nanti aku ceritakan ya setelah kita masuk ke detailnya. Nah, di sini kemudian kita beranjak masuk ke 3G. Apa yang terjadi ketika kita ke 3G? Yang jelas ya servisnya bertambah dengan internet. Nah, ini. Tapi kalau yang saya ingat ketika aku punya HP di sekitar tahun 2001, ini masih aku pegang Nokia ya. Ini belum populer layanan internet ini. Atau mungkin karena providernya tidak menyediakan ini meskipun secara hardware sudah bisa, tapi yang masuk di Indonesia masih rata-rata masih 2G juga pada tahun 2001 ini. Jadi perkembangan di kita ini kan lumayan lambat karena orangnya banyak ya. Kemudian kalau membangun sistem komunikasi itu juga nggak bisa langsung gitu ya, bareng gitu karena kita luas sehingga perkembangan teknologi itu berangsur-angsur meluas di masyarakat. Nah, ketika paling populer ya 2G ini. Jadi ketika ngomong yang dulu Asia Friend ini masuknya tuh belum 3G murni nih. 2,75 kalau nggak salah. Mereka pada saat itu provider tuh booming. Kita nggak mengenal penyedia infrastruktur ya, kita nggak mengenal. Kita nggak mengenal kayak semacam PT Menara Bersama Grup kayak kemarin nggak. Karena nggak ada. Jadi yang punya merek kayak yang punya provider yang merek gitu ya, kayak Telkomsel gitu dari pemerintah. Ya mereka berfungsi sebagai penyedia konten service, layanan, dan penyedia infrastruktur. Towernya bangun sendiri-sendiri. Sehingga di era 92 sampai sekitar 2011 ini yang ketika kalian lihat ya di Indonesia ini kisarannya masih 2G, 3G. 4G sangat jarang sekali. Sangat jarang pakai sekali gitu ya. Dan ini pasarnya 2G itu memang masif ya sampai hari ini. Nah, kemudian 2001 diperkenalkanlah teknologi 3G yang sampai tahun 2011 baru berubah, jadi 10 tahun lagi ya. Nah, bedanya di saat 3G itu tidak hanya kirim teks ya, kita sudah bisa kirim gambar. Jadi kalau short message ya, short message SMS itu yang ini MMS. Jadi lebih banyak load-nya, lebih banyak filenya, besarnya lebih daripada ketika kita cuma bisa kirim SMS. Nah, tapi layanan internet yang diberikan tuh ya namanya kalau layanan kan tergantung dengan konsumennya apakah mau membayar. Nah, pada saat di launching kisaran tahun 2001 di Amerika sana ya, kemudian Indonesia itu sebagai follower ya belum bisa melakukan hal itu. Jadi saat 2001 masih berasa 2G. Bukan masih berasa ya, masih menggunakan 2G. Bahkan di tahun 2011 ketika 4G itu sudah menjadi istilahnya diadopsi oleh seluruh dunia, di tempat kita ya belum terlalu juga. Tetapi untuk internet sudah mulai pada saat itu. Sudah mulai dan kemudian kiriman video. Nah, di sini karena ada konsep, ada video, ada internet, maka
sistem sosial manusia berubah. Nah, ini yang kemudian melahirkan, kalau kalian nanti belajar etik, akan melahirkan sistem sosial yang namanya Society 5.0 ya. Jadi ketika 4G itu bisa mensupport perubahan posisi lokasi apapun, maka terjadilah perubahan dalam sistem sosial masyarakat. Mulai tumbuh di mana masyarakat-masyarakat itu tergantung dengan pemakaian internet. Nah, ini ketika kita melihat pada yang namanya masyarakat ya, mulai tumbuhlah yang disebut kelas sosial 5.0. Jadi ketika 4G itu generasi teknologinya, usernya, manusia itu berada di era gitu ya, berada di era industri 4.0. Jadi beranjaklah industri itu mempergunakan sistem komunikasi seluler. Nah, ini ceritanya dibanding dengan lifestyle yang kemudian menjadi kelas sosial 5.0. Itu bisa kita bahas nanti di mata kuliah etik ya, karena memang bagian dari itu. Nah, kemudian, nah ini kamu lihat ya, 10 tahun lagi, itu jatuhnya di 2020 yang mestinya 5G itu bisa diadop oleh seluruh orang di dunia. Nah, aku ingat 5G pertama kali soft launching-nya itu, kalau kalian pernah ke kampus ya, ke kampus ITS yang di Keputih, itu di sebelah agak, ya memang di tempat ITS ya, di ITS itu ada yang namanya pusat 5G. Jadi sebelum jadi pusat 5G dulu itu, aku ingat banget tahun 2019, kisaran bulan Oktober apa September gitu, ITS melakukan kerjasama ya dengan Nokia membuat pusat riset untuk 5G dan soft launching dilakukan di situ. Jadi aslinya sebelum pandemi itu 5G itu sudah dicanangkan, sudah diumumkan. Dan yang paling berkesan sebetulnya karena aku juga melihat souvenirnya itu kan kacamata VR, virtual reality. Souvenirnya ketika hadir di situ. Nah, pada saat itu demo yang diberikan adalah demo hologram. Jadi pihak Nokia itu membuat semacam kayak ruang dengan backdrop hitam, bukan hijau ya. Backdropnya hitam. Kemudian di dalam itu ada yang kursinya. Ya, ada kursinya. Ternyata ketika kita melihat di dalam situ seakan-akan tuh kayak ada dua orang yang bercakap-cakap ya. Ternyata ketika kita lihat secara benar, dua orang itu posisinya nggak di situ, itu semuanya hologram gitu. Yang satunya di Jogja, yang satunya di Surabaya, tapi tidak di stage, tapi di belakang panggung. Karena setelah itu beliaunya keluar gitu ya. Itu adalah adegan yang digunakan untuk membranding 5G. Nah, pada saat COVID terjadi ya di periode di bulan ketiga ya, bulan ketiga tahun 20 Maret, saya ingatnya itu kayaknya tanggal 16 Maret deh, itu kampus itu mulai tidak boleh dimasuki. Maka ITS membuat studio TV ya, kemudian mereka membuat pengajaran online yang masif ya, yang masif itu karena istilahnya, semua dosen tuh jadi kayak direkam gitu ya.
mata kuliahnya direkam, ngajarnya direkam, terus digunakan untuk materi perkuliahan. Nah, saat itu aku berpikir, apakah benar kita bisa menggunakan hologram ya, gitu ya. Terus ternyata kendalanya kembali lagi ke konsumen yang belum siap menggunakan gadget yang bisa mengadop 5G. Jadi istilahnya ketika lahir 5G ini nggak ada yang menerima, khalayak rame nih, lagi kena COVID ya, jadi akhirnya terdelay sampai hari ini kayaknya nih 5G. Kalau di HP-ku ya, kadang itu tulisannya 5G, kadang tulisannya 4G, tergantung posisi lokasi. Kadang nggak ada tulisannya. Kalau di sini karena mungkin aku pakai WiFi ya, nggak ada tulisannya. Coba kalau aku matikan WiFi-ku, tulisannya apa? Oh, sudah 5G. Di tempatku 5G. Iya Ibu, di Surabaya ada 2. Di Heeh. Barat 1 sama di ITS 1. Heeh. Oh iya, Gilang tahu ya? Kok Iya, kamu tahu? sudah pernah pakai Bu. Tapi saya pernah ngetes sama anak-anak itu, kalau 4G itu bisa sampai 150 Mbps, sedangkan kalau 5G cuma bisa sampai 40 Mbps. Jadi Malah kualik ya. Iya, masih lebih kuat 4G daripada 5G-nya. Ya itu jenenge nama dengan apa ya? Ya kemampuan untuk memberikan itu gak podo. Memang semua itu kalau yang beli nggak ada itu ya repot ya. Ini kalau aku pakai WiFi ya nggak ada tulisannya. Ya begitulah ceritanya tentang ketika kita punya teknologi tapi dijual masih mengalami kendala terhadap laku enggaknya gitu ya. Karena ternyata kalau kita amati, kemarin sudah ada diskusi panjang lebar tentang 5G. Kenapa sih nggak laku-laku, sudah 2 kali di branding, wis pokoknya ribet sama membrandingnya kok nggak laku-laku, di branding sama Telkomsel nggak laku, di branding sama Pak Presiden ya nggak laku gitu. Ya apa ya omongnya gitu. Ternyata ya kembali lagi ke kemampuan masyarakat untuk menyerap, karena kalau 5G ini ya mohon maaf ini ya, kan butuh yang ini apa namanya istilahnya, pertama gadgetmu harus pindah lah, kalau yang agak jelek gitu ya pasti dalamnya enggak support gitu kan, ganti gadget lah bahasa kasarnya. Kedua, ya minimal pulsamu ya harus lumayan, kan kalau make dengan model seperti itu kan pemakaian lebih banyak ya, otomatis lah kayaknya itu. Adakah yang punya pengalaman tentang 5G? Adakah yang punya pengalaman? Barangkali ada yang pernah menggunakan 5G seperti itu di tempat lain, seperti ceritanya Gilang ya, siapa tahu? Adakah? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ya, nanti kalau ada yang mempunyai komen silahkan. Nah, yang terakhir ini tulisannya expected, diharapkan. 2020 polanya 10 tahun, 2030, sekarang masih 2024. Secara ilmu atau teori 6G ini sudah mulai diteliti kiri kanannya. Artinya diteliti dalam segala aspek ya. Cuman kalau di sini itu juga gimana ya, waktu 3G, 4G, mulai 2G sebetulnya, 2G, 3G, lab-nya Bu Oki ini bisa meneliti
dari sisi, usage di lapangan ya, penggunaan di lapangan, masih bisa. Tapi setelah 5G kita nggak bisa, karena ya itu tadi seperti yang dibilang sama Gilang, nggak semua ada, sehingga kita nggak bisa compare ya kalau nggak semua ada, Kalau waktu kita 2G, 3G kita bisa compare di beberapa tempat tergantung tipe konsumennya. Jadi kalau umpamanya di satu daerah yang kita sebut sebagai Central Business District, kita random ya, ada berapa di Surabaya, umpamanya kita random Pasar Wonokromo, dulu itu waktu mengukur itu anak-anak itu. Pasar Wonokromo itu menjadi CBD yang menarik karena ada stasiun kereta, kemudian pastilah Tunjungan ya, Tunjungan. Kemudian mall yang lumayan besar itu Galaxy Mall, nah itu zaman di awal-awal 2G, 3G itu sampai 4G kita masih bisa membuat perbandingan di area itu. Atau ketika kita mau mengecek kalau 2G ini aku yang pernah melakukan di pinggir pantai. Jadi coastal istilahnya, coastal communication. Kita membuat analisa untuk komunikasi antar kapal, ship to ship communication, ada komunikasi kapal dan pantai ya. Dalam hal ini pantai itu berarti Syah Bandar. Ship to shore communication itu kita menggunakan beberapa jalur frekuensi ya. Yang salah satunya yang kita gunakan 2G. Apakah 2G bisa sampai di tengah laut dalam arti kapal yang akan merapat itu sampai batas mana bisa melakukan komunikasi dengan 2G gitu ya. Jadi kalau kita membayangkan seperti komunikasi di bandara antara pesawat dengan menara towernya ya, dengan antara pesawat terbang dengan tower dari bandara tersebut yang harus tetap berhubungan gitu ya. Maka kita logika itu kita samakan dengan kapal laut, tetapi kapal laut itu kita lihat dari mana ke mana gitu kan. Jadi ada sekian macam pola transmisi. Ada yang menggunakan maritim satellite. Setelah maritim satellite itu dia semakin mendekat pantai bisa menggunakan AIS itu ya. AIS itu layanan pantai yang sudah dekat. Atau dia bisa menggunakan teknologi wireless ini, mobile communication ya, menggunakan jalur atau jaringan 2G. Itu jadi kapal itu pada satu kali dia berlayar dari kota A ke kota B tergantung apakah perbedaan negara ataukah dia harus melewati samudra, kita memetakan pola transmisi komunikasinya. Sehingga kita bisa membuat simulasi pada saat itu ya, 3-in-1 dari satelit, kemudian pindah ke seluler, kemudian pindah ke stasiun pantai yang menggunakan HF. Jadi ada plus minusnya ya masing-masing konsep transmisi tersebut. Nah, ketika kita pindah ke 5G yang pada saat kemarin itu di branding di Papua kalau nggak salah, di mana itu? Freeport ya. Nah, kita nanti cari berita, tak carikan berita biar nanti dibukakan sama Isa. Sampai segitu tuh loh, kita belum bisa meraup pasar ya. Sebentar, sambil aku carikan ya cerita tentang 5G.
Bentar. Aku nanti kirim di grup. Nah, nemu ini ya, aku kirim ke grup. Bentar. Nah, oke, Isahawari. Kamu bisa stop share yang ini, kamu pindah ke kirimanku, coba. Kirimanku ada ceritanya ini. Nah, oke ya, kamu kamu drag ke bawah biar bisa baca ya. Di sini ada Presiden Jokowi resmikan teknologi 5G Smart Mining PT Freeport Indonesia diklaim pertama di Asia Tenggara. Coba ke bawah. Nah, silakan baca ya. Nanti aku biar bisa bertanya kepada kalian yang akan memberikan komen ya ketika kamu mengamati cerita ini. Ya, ceritanya Pak Presiden itu meresmikan ya, ini laman PT Freeport Indonesia yang resmi. Ceritanya meresmikan peluncuran teknologi 5G Smart Mining hasil kerjasama PT Freeport dengan Telkomsel. Ini di tahun 22 bulan September. Nah, berarti apa? Berarti ada cara untuk membuat pemancar atau saluran transmisi yang sifatnya wireless di dalam sebuah tambang. Kalau kamu mengenal tambang itu kan seperti gua yang panjang gitu ya. Jadi bisa ngebayangin ya. Ntar deh, aku carikan lagi. Jadi kalian baca dulu ini. Aku tak golek yang tambang.
Oke, aku nemu. Sudah, ini kayaknya yang paling sip lah bisa membawa gambaran ya. Kita bahas yang ini dulu aja. Oke, jadi ceritanya tahun 22 bulan September. Ini masih dalam era setengah COVID ya, jadi masih new normal. Presiden meresmikan peluncuran 5G Smart Mining. Nah, ini penggunaan teknologi tersebut pertama di kawasan Asia Tenggara, membuktikan Indonesia telah bergerak lebih maju dengan 5G Smart Mining. Berarti aku juga penasaran, tadi belum ada kata-kata smartnya yang aku cari. Nah, berarti terus apa nih yang apa namanya istilahnya smart mining 5G smart mining apa itu mau teknologi smart mining teknologi. Ada nggak gambarnya itu? Bentar. Enggak ini ya. Tak visit ini dulu ya. Oh, LinkedIn. Wis itu aja tadi yang paling lengkap. Nah, di sini apa yang akan disupport? Nah, kebawakan lagi Isa. Kebawakan lagi apa yang akan disupport oleh 5G Smart Mining? Kamu drag ke bawah, Isa. Nah, lokasinya di Mimika ya. Aktivitas tambang bawah tanah dapat dimonitor melalui kamera. Nah, ini. Presiden menekankan intervensi teknologi seperti penerapan konsep kecerdasan buatan (AI), internet untuk segala (IoT), dan big data dapat mendukung kegiatan operasional tambang yang efisien, modern, sekaligus aman dan berkelanjutan. Nah, jadi kalau kamu melihat ini berarti nggak pakai ini ya, sudah kita nggak heran lagi ya. Ada penerapan AI, IoT dan big data untuk operasional tambang. Kemudian apalagi aktivitas tambang bawah tanah dapat dimonitor melalui kamera yang terhubung dengan kecerdasan buatan. Berarti kameranya bisa surveillance ya, sekaligus mencegah dan meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Nah, ini penggunaan teknologi untuk meminimalkan kecelakaan kerja. Bahwa tambang bawah tanah yang medannya sangat kompleks dan dikendalikan dari jarak jauh ini dioperasikan oleh 99% putra-putri Indonesia, khususnya dari tanah Papua. Wah, ini ini klaimnya ini. Ke bawah lagi. Perusahaan menerapkan advance digital teknologi dalam operasional tambang bawah tanah melalui pengembangan sistem kendali jarak jauh menggunakan teknologi Wi-Fi sejak 2006. Nah, ini teknologi Wi-Fi sejak 2006. Berarti ini adalah wireless sensor network pakai teknologi WSN, wireless sensor network.
karena ada yang dikendalikan ya. Nah, kalau wireless sensor network ini berarti kita akan mempunyai master dan slave untuk jaringannya. Sehingga kita bisa melakukan controlling. Namanya kendali jarak jauh. Tahun 21, Kementerian BUMN mendukung kolaborasi PT Freeport dengan Telkomsel untuk menerapkan 5GO mulainya tahun 21, kemudian diresmikan tahun 22 bulan 9. Sukses dalam use case remote loader dan underground safety system di area operasional tambang bawah tanah. Jadi yang digunakan untuk apa gitu ya? Ini use case-nya adalah apa tadi? Remote loader dan underground safety system. Nah, nanti kita bisa bahas ini. Apa maksudnya remote loader untuk pakai 5G itu apa? Nanti kita lihat ada beberapa alat yang mendukung ya. Aku pindah absen dulu ya di ETO 7 STR jadi 1 STR ini ya. Bentar. Tadi 7 STR. 5 STR kok 7 STR. Aku tutup. Aku pindah ke kelasnya Rifki. Satu STR kelasnya Rifki ya. Aku buka absen. Silahkan ya. Silahkan kalian absen. Oke, nah penerapan advance digital teknologi dalam operasional bawah tanah melalui pengembangan sistem kendali jarak jauh menggunakan WiFi sejak 2006. Kehadiran teknologi 5G lebih menguatkan posisi strategis. Wah, ini klaimnya dia sendiri ya. Nah, kita lihat apa setelah itu apa lagi isinya dia. Telkomsel, oke lah. Udah habis ya. Oke, Isa, kamu buka yang kirimanku yang kedua tadi. Ini sekaligus bisa membuat kita tahu ya, apa sih gitu ya. Nah, bagaimana menurut kalian ketika menemukan ini ya? Itu kalau di bawah nggak ada ininya ya ini. Coba kalau di bawah ada nggak bawahnya? Nggak, ini kamu drag ke bawah. Oh, ada. Oke. Ceritanya kita lihat ya, atas sendiri gambarnya dulu, Isa. Gambarnya ini. Nah, ini ada special optical cable, kemudian ini ada standby monitoring host, ada PTN, entah PTN itu apa ya, dengan server. Nah, ini ada tulisannya 5G core network 10 gigabit switch PTN sekian. Sebentar. Kalau yang kuning itu apa ini? Naikin dulu Isa. Kuning itu apakah kabel atau tidak? Enggak, maksudnya ke bawahin untuk lihat ini loh, cerita yang bawahin. Lah ini loh. Saya gambarnya apa? Main flame apa itu? Flame letter dan communication cable. Oh, kabel. Network kabel lagi. Nah, jadi ketika kita ngomong 5G core itu sebetulnya ya kalau full. Kalau full wireless nggak bisa ini.
Ini KT609 multi base station. Multi base station ada base stationnya. Main mobile communication system diagram. Nah ini. Kira-kira kalian yang melihat bisa nggak memberikan komen ini? Ayo, siapa yang mau memberikan komen? Ini ada barangnya ada, kemudian ada ininya skemanya. Nah ini judulnya Wantai Group. Oke, siapa yang mau mencoba? Kira-kira bagaimana ini kalau umpamanya kalau kita lihat ini ya, bisakah kamu gedein sebab Isa? Nah, ini ada Advantage IPC ya. Kemudian jualannya si bapak ini apa? KT609 mining. Ini apa ini? Yang bawah ini apa? Mining apa? Ini mining base station tadi dia bilang. Mining. Saya tak buka EDW kok di situ kok blawur ya. Pantai global. Dia membuat tagline Main 5G wireless communication system. Wireless communication system dia kasih nama ya, wireless communication system. Kalau kita lihat, nah ini kalau ini Bu Oki atasnya lihat dulu itu, aku soalnya bisa lihat. Kamu kalau nggak kelihatan di situ dengan jelas ya, kamu bisa lihat punyamu. Nah, kalau yang di layarnya si Isa, ini jualannya itu yang bawah nih. KT609 yang gambarnya putih ini loh, ya yang gambarnya putih yang, nah ini ada 3 yang di bawah ini. Nah itu judulnya adalah Safe Wireless Base Station. Nah, kamu tahu ternyata ada yang gadgetnya beda. Beda ini kalau kamu lihat ada KTW217 Intrinsically Safe Mobile Phone for Mine. Berarti khusus ya, nggak sama, kamu nggak bisa pakai Samsung di situ. Nanti kita bisa bahas ini barang-barangnya. Dia punya 2 modelnya, KTW217 sama KTW216. Nanti kita review aja ya, review hasilnya dia yang di sini gimana. Kemudian dia jualan lagi, apa ini lagi namanya? Intrinsically safe switch for mine. Jadi ada switch-nya. Karena tadi itu disebutkan yang kuning itu apa ini? Flame retardant optical cable. Kabel optik khusus tambang batu bara. Nah, ini yang kuning ini ya. Jadi walaupun kamu dibilang 5G wireless, ternyata kita butuh kabel optik. Bukan sembarang kabel optik, tetapi kabel optik khusus tambang batu bara. Karena ternyata letaknya yang di bawah garis merah itu judulnya underground. Yang di atas garis merah itu judulnya ground.
berarti ada di atas tanah sama di bawah tanah. Nah, yang di bawah tanah ternyata kita baru tahu nih 5G-nya nggak sama. Ya, ada perangkatnya yang khusus buat pertambangan. Dijual sama si ini apa namanya? Wentai Teknologi. Nah, kita lihat ini kita lihat ini di bawahnya ceritanya apa, mumpung kita dapat cerita menarik tentang di atas tambang dan di bawah tambang. Kalau di atas tambang ya sudah nggak perlu dibahas ya, ada dispatch gateway, ada switch, iyalah namanya di atas tambang tuh pilihannya banyak karena ini tanah. Ground di atas tanah tuh ya berarti normal yang masalah tuh kan underground ini tuh. Kita kan sebelum ini kan mikirnya gini, wifi di underground itu apa ya, cuman kayak semacam router itu ya, sudah gitu-gitu aja gitu ya, artinya antarnya itu nggak pakai kabel. Ternyata teka-teki ini terjawab bahwa ini kabel ini yang kuning itu kabel apa namanya, kabel optik, yang biru itu kabel apa? Mau kabel apa sing biru iku mau? Berarti kabel koaksial biasa. Kabel koaksial biasa ini yang biru ini. Nah, ini menarik ini, coba kamu lihat ini. Oh, namanya bukan biasa nih. Polyethylene insulated polyoxyethylene flexible kabel for coal mine, bukan kabel tembaga biasa tetapi polyethylene kabel insulated itu berarti dilapisi polyethylene pakai polyoxyethylene flexible kabel. Pakaian polyethylene ini berarti bahan bakunya polyethylene. Yang satunya dalamnya polyoxyethylene. Nah, ini aku belum mendalami perkabelan ya. Jadi ini spesial banget ini. Sekarang yang satunya ada 3 macam ini ya, 3 macam gadget. KTW 217, KTW 216 sama KTW 218. Kalau yang 218 ini judulnya Mine Intrinsically Safe Type Self-Organizing Network Interpone. Berarti dia pakai yang mungkin yang untuk lebih dalam ya, karena dia self-organizing network interpone. Nah, ini beda-beda model ya. Kalau kamu lihat yang KTW 218 mungkin agak kamu naikkan, bisa jadi ini ketok iku katik. Salah ya? Turunkan berarti, turunkan. Nah, yang bawah itu loh Isa, KTW 218. Nah, ini ya modelnya yang pakai ini loh, pakai apa namanya? Anten. Ya, betul itu. Itu kan modelnya kayak 1G tadi, yang masih AMPS. Yang digunakan oleh apa namanya tentara G.I. Joe di Vietnam itu. Nah, itu lihat ya, berarti modelnya aja udah beda ini kalau untuk tambang ya. Karena tambang ini memang harus safe. Jadi bukan suasana. Kondisi lingkungan tambang yang berada di sekian kilometer bawah tanah ya, sekian puluh atau sekian ratus kilometer bawah tanah, tekanannya beda, kemudian gravitasi juga beda, sehingga ya nggak sama. Untuk 5G mining ya nggak podo. Ya dulu nggak ada yang mining pakai 5G. Ternyata tahun 2006 pakai wifi yang mungkin kabelnya juga lain kabelnya. Ini ada namanya
optical cable for coal mine, berarti untuk tambang batu bara ini. Nah, kelihatan ya bedanya. Jadi yang belum lihat yang tadi cuman buka laptop, buka HP, coba ini kamu lihat mumpung ada barang bukti di sini ya. Kamu lihat bagaimana yang namanya 5G untuk underground. Nah, kau harus bisa melihat modelnya 5G underground. Oke ya. Jadi, aku ulangi lagi. Setelah ada informasi dari proyeknya. Proyeknya ini yang ngerjain 5G ya. Namanya Wantai ya. Wantai IG Global. Wah, rasanya kayak saus mentai itu ya. Wantai igglobal.com menginformasikan, nah ini perangkat-perangkat untuk 5G yang ada di bawah tanah, dia menjual dengan sistem seperti ini. Ternyata BTS-nya ada sendiri, nggak di atas tanah, BTS-nya dia pasang di bawah tanah menggunakan kabel optik. Sedangkan dari switch ke BTS menggunakan kabel yang disebut polyethylene insulated polyoxyethylene flexible kabel, beda lagi. Jadi yang wireless yang mana? Yang wireless. Lah yang wireless itu ya dari BTS ke user equipment. Nah, user equipment ada juga pilihannya. Ini mestinya ada speknya ya di bawah. Tapi kita amati dulu aja posturnya, modelnya gadget. Yang menarik itu yang KTW 218 dengan kata-kata bisa self-organizing network interphone. Nah, ini menarik ini ya. Jadi gambar ini rasanya harus kita memori ini supaya kita ini tahu bahwa di dalam tanah masih butuh kabel ya. Jangan lupa kau. Kabel ini masih nyantol walaupun disebut wireless. Khusus yang wireless itu hanya ketika kita melihat user equipment alias orang yang menggenggam gadget. Nah, itu baru wireless. Untuk BTS-nya bagaimana? Oh, pakai kabel. Yang satu kabel optik, yang satu kabel polyethylene. Dah, itu berarti 2 kuncinya ya. Ke bawah lagi, Isa. Poiku. System function. Nah, di sini kita lihat informasinya fungsi sistem. Sistem disambungkan ke operator jaringan. Dihubungkan ke base station melalui jaringan transmisi yang dimiliki operator. Melakukan setup beberapa base station di bawah tanah, memperpanjang network dengan kondisi tanpa kabel. Jadi asline ku pakai kabel hanya karena di bawah tanah itu kalau dikabelin semua yang orang-orang yang berkomunikasi itu kan ribet ya, pakai kabel tuh ribet, nggak bisa bergerak. Maka hanya di titik akhir saja yang dia pasang wireless yang menggunakan gadgetnya 3 itu tadi. Dan realize the function of production scheduling management and information exchange on the well on the well ini di sumur ya, bukan on the well
and underground on the well itu bukan well baik ya, tapi well sumur dan underground bawah tanah melalui wireless communication (MIN). Aplikasi teknologi 5G menyediakan platform yang umum untuk tambang batu bara cerdas intelijen. Positioning berarti itu ya mempunyai posisi, apa menentukan posisi. Monitoring ya memonitor dan mengatur. Digital video monitoring and the collection berarti sudah ada monitornya di video kemudian dikoleksi. Transmission and comprehensive processing dari various underground sensor data. Nah ini banyak sensor ternyata ya. Ternyata dia juga memasang sensor. And provide a good application foundation for the integration of voice. Integrasinya voice, positioning berarti posisinya yang bawa UE tadi, video and data. Kemudian menghasilkan penjadwalan dari koneksinya tadi ya, karena ada self organizing tadi ya. Kemudian ada emergency rescue. Wah, ini berarti dilengkapi dengan positioning untuk melakukan emergency rescue ya di dalam tambang itu ya. Safety monitoring serta mining enterprise management. Nah ya kalau di tambang memang butuhnya safety itu ya. The system consists sistemnya terdiri dari underground mine flame proof repeater Z1. Berarti artinya itu underground ini bawah tanah, mine tambang. Flame proof itu berarti kalau terbakar nggak apa-apa. Anti kebakaran mungkin gitu ya maksudnya. Flame itu kobaran api. Jadi umpama ada api, nah ini nggak meleleh gitu loh maksudnya. Kemudian ada mine flame proof base station controller. Nah ini berarti memang kecenderungannya yang membahayakan tuh terjadi kebakaran ya. Yang kemarin di Morowali itu juga kebakaran di miningnya, smelternya. Kemudian ada lagi mine flame proof repeater Z2. Mine flame proof base station, ada mine flame proof DC regulated power supply. Power supply-nya pakai DC, semua pakai mine flame proof. Dispatching console berarti untuk memisah dua and other equipment. Nah ini ternyata satu kata kuncinya adalah flame proof, anti bara api, anti kebakaran gitu ya. Ya, berarti tambang itu risiko tertingginya kebakaran ya. Oke, ke bawah. Menarik ini, karena menarik ini kita lihat, mumpung kita lihat yang 5G. Sistem karakteristiknya sistem apa? Public network and private network share a set of base station system. Jadi ada yang untuk umum, ada yang untuk privat. Itu bisa di-set di BTS-nya yang di dalam tanah tadi. Nah, dia bilang simple, debugging-nya gampang, dan cost saving tuh ya murah lah gitu ya. Support the connection of wired 5G, Wi-Fi 6, and other HD camera. And realize the management application such as underground video return and safety monitoring. Nah ini bisa. Jadi karakteristiknya yang dijual itu tadi, yang base station tadi itu bisa nyambung dengan kabel. Ya memang itu harus pakai kabel. Kabelnya ada 2 macam itu kan, flame proof semua itu.
Kemudian ada WiFi 6. Kalau WiFi 6 tuh serinya ya. Dan kamera HD. Nah, ini kalau kamera memang gunanya untuk video monitoring safety-nya. Kemudian ada unique AR glasses ya. Unique AR glasses. Kamu tahu enggak AR? Coba yang tahu jawab. Ning ngene komen iki lho, rek. Open chat iki lho. Siapa yang tahu yang ini? Nomor 3. Oke, siapa yang mau komen di nomor 3? Jangan lupa ya, nanti UTS-mu modelnya kayak gini. Kita melakukan analisa terhadap sistem seluler yang berada di, nah nanti kita lihat lagi mana yang unik-unik gitu ya. Yang ini kan ditambang. Ada yang tahu AR glasses configuration greatly improve the pain point of industries. Nomor 3 ada yang mau bisa bilang? Silahkan komen yang mau menginformasikan sesuatu. Sebentar aku cek ya. Aku Isa ini dengan siapa mestinya ya? Oh, ada Saini dan Kudori. Oke. Nah, kalau ada yang namanya AR itu ya berarti yang seperti aku bilang tadi ya, kacamata augmented reality. Kalau AR itu biasanya kita punya gambar tertentu ya, kalau AR itu. Jadi seakan-akan contoh AR yang paling viral tuh ya Pokemon itu ya, Pokemon masuk ke landscape-nya situasi di seputar kita itu AR. Kalau VR itu absolut ya, gambarnya nggak sama. Jadi kalau kamu AR itu masih bisa melihat lingkunganmu, sehingga ini improve ya the pain point. Pain itu berarti ngecat. Ya, mungkin di dalam underground itu mungkin tidak sama ya kondisinya, sehingga ada saatnya menggunakan unique AR glasses. Ini aku juga belum mendalami ya, jadi nanti sambil jalan. Kemudian ada cumbersome machinery of on-site inspection task and failure to effectively guarantee expert support. Nah, ini kayaknya buat orang yang akan, kalau on-site inspection itu yang punya tugas mengamati site yang lagi dikerjakan. Site itu terkait dengan underground tadi. Berarti ada tempat-tempat yang disebut site di dalamnya itu. Dan value itu kegagalan ya, yang membutuhkan bantuan tenaga ahli. Itu untuk keterangan karakteristik nomor 3, menggunakan kacamata AR. Sistem yang nomor 4, sistem dilengkapi dengan high, medium, and low 5G mining intrinsically save mobile phone to easily realize underground photography. Oh, ternyata phone-nya juga bisa dibuat untuk memfoto ya,
kemudian kamera, recording, emergency dispatching, audio dan video communication application. Nah, ini kalau kemampuan atau fitur kameranya ya plus minus hampir sama ya dengan kamera yang kita punya ya. Cuman bedanya ada emergency dispatching. Berarti ada sarana untuk mengabarkan emergency. Kemudian 5, system base station connected by all optical cables. Nah, ini baru statementnya itu jelas sekali masih pakai kabel optik ya. Jadi kalian yang kemudian merasa nggak perlu belajar kabel optik atau nanti pas kuliah optik itu kamu nggak perhatian, kamu harus tahu nih bahwa kabel optik ini digunakan pada base station yang mensupport 5G bawah tanah. Nah ini, which can be connected to the ring network nearby or self-organized ring network. Jadi dia bisa disambungkan dengan jaringan ring yang dekat di dekatnya atau tetangganya, atau base station tersebut bisa membuat sendiri ring network dengan akses 10 gigabit. Ini disuruh membandingkan dengan produk milik orang lain gitu ya. Jadi ini kan memang dia jualan sistem. Oke, lanjutkan Isa. Nah, apa ini? Network equipment yang tadi dijual ada nih jenisnya ya Z1 main flame proof repeater. Oh, ini repeaternya. Jadi modelnya kayak gini. Kalau di mana pesawat itu judulnya black box tapi warnanya oranye ya, kalian yang pernah dengar itu ya. Ini yellow box, ini repeaternya, ini yellow box. Ini benar-benar ya baru tahu ini ya, ternyata ketika kita main untuk ditambang itu semuanya beda gitu ya. Agak ke bawah ada paket servisnya PTN ya. It takes packet service as the core and support multi-service provision untuk connection oriented packet. Oh, berarti ini data forwarding and transmission function itu berarti memang untuk paket transmisi network PTN, paket transmission network. The overall structure, struktur keseluruhannya dari repeater terdiri dari bagian data, bagian relay, dan bagian pengaturan. Carrier-nya support dengan menggunakan filosofinya Ethernet ya. Ethernet bukan internet, Ethernet. Kemudian TDM, time division multiplexing. Multiplexingnya berbasis waktu, pembagian waktu. Dan IP service bearer. IP-nya ya tergantung yang ngeset ya. Power supply, ini speknya alat. Power supply-nya sekian, optical emission power-nya sekian dBm. Ukurannya, beratnya 210 kg. Wih, berarti berat banget ya. Ini 748 mm itu berapa ya? Ya sebetulnya nggak terlalu besar ya. Nggak terlalu besar, tapi beratnya itu loh 210 kilo. Oh, karena dia harus flame proof, maka covernya ini yang berat ini, yang kuning-kuning ini. Ke bawah lagi, tadi itu repeater, ke bawah apa ini? Oh, ini base station controller ya. K-Mine flame proof base station controller. Jadi ini flame proof ya, yang kuning-kuning, maka semua kuning. Dalamnya apa? Nah, ini baseband
processing unit. Oh, ini pakai baseband, makanya dia bisa mengirimkan video. Uplink dan downlink data baseband processing, modulation and demodulation, encoding and decoding sinyal transmission function. Oh, bagian yang ini ya. Uplink transmission, downlink hub, sinyal processing, resource management and operation and maintenance function dengan 4 R-hub. Nah, bobotnya berapa nih? Kayaknya hampir sama sih. Ketutupan aku. Ayo next. Isa. Oh, juga 210 ya. Tadi repeater ini tadi Z1 sama Z1, sekarang Z2. Dia sama Z2, cuman mungkin ini lebih besar nih. Ayo kita lihat bawahnya. Mengapa dia disebut Z2? Oh. Jadi repeater Z2 use in cooperation ya. Digunakan untuk kerjasama antara controller dan base station untuk mendukung 5G coverage, penerimaan 5G, dan downlink data sent by controller is forwarded, berarti diteruskan ke masing-masing base station. Ini repeater untuk beberapa base station ya. Kemudian termasuk high speed interface module, data processing unit, dan power supply unit. Lebih enteng ini 150 kg ya, lebih enteng karena mungkin dalamnya kecil-kecil yang ini ya. Tapi ya tadi 210 kg tadi itu. Z1-nya lebih berat ini ya. Kemudian yang F-Mine Flameproof and Intrinsically Safe Base Station, yang jodohnya ini dikasih nama F-Mine. Apakah dia memiliki berat yang lebih ringan gitu ya? Ke bawah lagi. Di sini remote RF remote unit. Nah, remote unit RF berarti radio frekuensi ya. Kemudian ada sinyal 5G sinyal yang mengcover baseband data dari transceiver. Berarti kalau transceiver itu transmitter dan receiver. Dia fungsinya 2, bisa full duplex. Bisa full duplex itu berarti ya jadi transmitter ya jadi receiver di saat yang sama. Kemudian komunikasi dengan BBU tadi ya yang punya baseband unit tadi. Kemudian antena feed RF sinyal amplification, ada filtering analog to sinyal digital atau analog conversion. Kemudian tambah lebih ini ringan, 45 kg. Ukurannya sekian-sekian, dia beratnya 45 kg. Yang bagian ini yang seri F. Ini kalau kita nggak pernah ngubrol gini ya, kita nggak bisa ngebayangin ya di dalam tambang tuh 5G-nya gimana caranya masang gitu ya. Kalau yang di atas kita tahu pasti kalau nggak mikro, piko, nggak mungkin lebih besar, nggak mungkin makro, malah yang lainnya mungkin selalu akan piko, dan kebanyakan indoor, support indoor 5G itu. Sangat indoor ya, kebanyakan digunakan indoor. Kalau untuk yang outdoor ya 5G-nya itu menjadi paling ya mikro, nggak bisa lebar-lebar ya. Di sini ternyata kita lihat coverage distance-nya, nah ini menarik, 200 meter unobstructed. Jadi kalau nggak ada halangan, dia bisa sampai 200 meter. Nah ini kalau di bawah tanah, aku nggak ngerti ya kondisinya yang namanya tambang itu, apakah ada mungkin kalau lurus-lurus gitu ya bisa ya kayak terowongan gitu ya, menjangkau 200 meter dia RF remote unitnya ini. Nah ini kayaknya menarik di sini, bisa sampai 200 meter dengan berat 45 kg. Ke bawah lagi, apalagi yang ditawarkan Isa?
Oh, yang ini sinyal converter ya, sinyal converter dengan serinya itu. Tetap 5G. Bawahnya apa keterangannya sinyal converternya? Support 5G Wi-Fi 6. Kompatibel dengan apa itu? 4G All-Net-Com ya. Oh, mungkin 4G GLTE, LTE. 4 pair of eksternal, bisa 4G, 5G antena, 2 Wi-Fi antena. Wah, ini memang menyediakan berbagai pilihan ya. It has the function of power supply, working state and communication state indication. Ada port untuk optis ya, port. Kemudian port untuk jaringan. Nah, tadi kita lihat apa namanya? Kabel-kabel yang nyambung di situ juga berbeda ya ternyata. Ini ada kalau untuk gigabit optical port itu mampu ya jaraknya transmisi 10 km, berarti dia itu maksimal kabelnya ya yang gunakan untuk transmisi, karena ini kan optical port ya, berarti port untuk serat optik maksimal 10 km ini. Wah, 10 km itu kalau kabel optik itu ditambang 10 km ya, berarti panjang banget ini ya. Kalau umpamanya jalannya lorong itu kan panjang banget ini. Terus ada yang keterangan yang lucu ini, number of interfaces 2. Ini berarti dia punya interfacesnya 2, sedangkan bawahnya untuk jaringan 8 ya. Berarti dia bisa nyambung untuk 8, ini yang satu nyambung untuk 2 loh optik. Menggunakan metode transmissionnya full duplex single mode. Oh, ini kalau single mode ini berarti keterangannya milik optical. Single mode itu kabelnya dalamnya serat optiknya hanya single, lurus saja, tidak memiliki trap-trapan. Kalau kamu mempelajari optik ya, dia berada pada panjang gelombang 1310 nanometer. Rate-nya transmisinya 1000 mega. Nah, jadi kalau optik itu wes gitu ya. Kalau dilihat port bawah network port, dia juga punya rate-nya sama ya. Kemungkinan besar sama lah, kemungkinan besar itu. Network portnya itu port networknya juga pakai kabel optik gitu kan. Ke bawah lagi, Isa. Ada yang kemudian ini yang masuk dalam skema tadi ya. Ada DC regulated power supply. Nah, ini harus ada nih power supply-nya ini ya. Berapa ini dia power supply-nya? Karena di setiap BTS itu bawahnya kan ada power supply ya. Ini power supply-nya pakai 800 watt. Working current-nya 16 ampere. Standby power supply function in case of AC power failure. Gagal. The standby battery will be automatically put into operation immediately. Jadi kalau umpamanya itu tadi daya AC-nya fail ya, gagal, maka langsung berubah modenya baterai. Itu skenarionya begitu. Tapi kalau di lapangan ya kita belum tahu ya, karena kita belum memiliki cerita tentang aslinya gimana sih gitu ya. Ini kita masih melihat skema yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan yang melayani 5G mining. Kemudian beratnya berapa ini? 150 kg. Nah, ini ceritanya seperti itu. Sudah selesai. Apakah bawahnya masih ada lagi? Isa. Oh, ini ada. Introduction of application equipment of mine wireless communication system. Ah, ini ada lagi. Save mobile phone. Oh, ini mobile phone-nya. As mining intrinsically save mobile phone.
mobile phone-nya kayak gini. Ini mukanya di mana? Itu tuh kayak kamera ya. Oh itu wah bosone Cina kabeh. Kamera pixel piro iku? Bisa. Coba kamera pixel 40 mega. Kok enek 40 mega ditambah 40 mega? Oh, berarti ada 3. Ya. Screen material AMOLED bukan OLED. Screen size 655 inci. Ya, memori 128. 8 plus 128. Support NFC. Kamu tahu NFC? Buat apa ya di bawah NFC ya? Tapi apa? Ada yang tahu NFC? Siapa yang mau komen NFC? Ya, near field communication. Cuman ini buat apa gitu ya? Kadang-kadang mikir buat apa di bawah ada NFC ya? Belum tahu kalau itu. Dia mungkin pakai aja, punya aja di situ. Ke bawah lagi WiFi dual band. Nah, ini. Kita ada lagi nih ya yang jenis lain. S1 mining intrinsically safe mobile phone juga. Ke bawah ada apanya? Berapa kameranya? 3, 48, 8 sama 2. 4. 48, 8, 22. Berarti 4. Resolusinya sekian. Nah, ini screen materialnya OLED, organic LED ini ya. Tadi AMOLED. Nggak tahu nih harganya kira-kira OLED sama AMOLED itu gimana ya. Tadi memori 8 plus 128 G sama, support NFC sama, oke sama, wifi-nya oke juga sama. Sekarang tadi S1 ini S2. S2 ada yang berbeda? Ke bawah. Ini. Ternyata wifi-nya supportnya IEEE 802.11 ABGN ACAX. Kalau ABGN itu yang biasa ya, yang di atas tanah ya. Kalau ACAX aku belum pernah tahu ACAX. Biasanya kita ngomong ABGN. ABGN itu tergantung pemakaiannya ya. Nanti itu di pembagian kanal frekuensinya aja. Support GPS. Nah, ini positioning system. Oh, ini ada positioningnya. Jadi kalau support GPS GLONASS ini berarti satelit. Global satelit sistemnya. Beidou, Galileo ini nama satelit semua. Screen materialnya AMOLED kalau yang ini. 6,67. Rata-rata 6, sekian ya. Tadi yang paling 6,55. Jadi semacam seperti itu ya. Oh, yang ke bawah ada Main Intrusive Safety 5G, WiFi 6 kamera. Oh, ini kamera. Pasti flammable proof juga. Flame proof gitu ya. Sensor type. Untuk menandai peralatan tambang. Oh, iya benar. Kamu nanti nyatet ya, Ahmad Baihaqi ya. Untuk menandai benar peralatan tambang, benar juga ini. Dan menempelkan peralatan pada teknisi atau manajer dapat mengakses informasi penting tentang peralatan seperti status pemeliharaan, riwayat penggunaan. Oh, betul tuh ternyata begitu ya. Biar cepet gitu ya nulisnya di situ. Kemudian bisa dilihat pakai NFC ya. Masuk akal. Ke bawah lagi. Ini apa? Support 5G apa mana iku? Oh, wireless communication. Wes, iku support anomaly detection, face capture ya berarti ngelihat wajah orang. Intelligent lighting, berarti kadang murup terang, kadang enggak. Road monitoring, buat lewatnya kereta-kereta itu ya. Smart event, line crossing, counting, intelligent alarm. Oh itu, ya bayangannya sudah. Kalau dalam tambang kan ada yang kendaraannya ya, buat ngangkut itu. Ngangkut batu bara. Ini yang ke bawah nih helm ini. Save AR glasses. Nah ini coba kasih aku info, boleh di chat ya. Ya apa iki ya? Hybrid reality
AR glasses buat apa di bawah pakai AR ini? Binocular diffractive optical waveguide. Wes iki sing paling pertanyaan itu, kenapa kalau ditambang kok butuh AR? Yang di AR kan tuh apa gitu ya? Kalau butuh kacamata buat bisa melihat di tempat yang agak gelap, kok aku merasa oke gitu kan, tambang kan berbeda ya lingkungannya ya dengan kita yang di atas tanah. Lah kalau AR itu ada yang punya ide kah? Ada yang punya ide kah? Ada yang, kalau enggak bisa kita pending buat besok ya, masih nyisa ini ya. Kita bisa expand lagi ceritanya. Kemudian yang bawah lagi apa Isa? Kayak kurang satu deh. Typical skenario. Remote real-time control of production. Nah ini apa? Karakteristik dari 5G low delay berarti delaynya rendah banget, menyediakan basic support untuk solving the problem dari kontrol, pengontrolan. Ini well ini artinya sumur loh ya, bukan well baik-baik saja. Ini artinya ya itu sumur tambang itu tadi ya namanya well. Kemudian underground remote cooperative operation and maintenance pada masa depan. Dalam kondisi cerdas, underground equipment will be higher and higher, tambah HP, and the system will be more and more complex, sistemnya tambah kompleks. Needs the assistance of remote expert. The on-site audio and video information can be transmitted to the remote end through 5G network, and the relevant virtual model can so be virtualized to on-site equipment. Loh, tadi AR sekarang true virtual reality teknologi. The same field of view and operation of expert and on-site worker. Jadi tenaga ahli dan pekerja yang ada di tambang situ dapat menggunakan teknologi VR, tapi aku belum punya bayangan ya antara VR dengan AR terkait dengan tambang. Kalau even robot, ini ya bener lah, even robot can be used to replace people to complete maintenance underground. Bukan siapa tahu ya, di bawah itu mungkin kalau untuk angkut-angkut buat nyaruk-nyaruk ini ya, mindahin coal yang digali itu ya lebih baik robot. Ke bawah. Ini kayaknya jawabannya. 5G based virtual interactive application VR dan AR secara revolusioner dapat melengkapi dari tradisional human computer interaction content. Oh, maksudnya begitu. Berarti nanti kalau ngetik cuman pakai, ya betul, cuman pakai VR dan AR, kamu boleh ngetik di dalam bayanganmu. Menggunakan 3D modeling and virtual display lain buat ngetik. Such a current NIC i3D and other technology. Basic requirement-nya adalah 20 megabit per second bandwidth. Nah, ini tadi yang buat di bawah ini ya, 20 megabit. Kemudian mainly used for interactive simulation and visual design. Seperti multi-person underground training system. Oh, buat mentraining. Ya, bisa masuk akal. Butuhnya 40 megabit per second. Oh, kalau untuk multi-person underground training sekian. Utamanya digunakan untuk hybrid reality, cloud real-time rendering, and virtual real integration control untuk pengontrolan. Such as virtual mining. Oh, kalau itu ya dibuat untuk ini ya. Kontrol dengan menggunakan virtual mining, collaborative operation and maintenance. Basicnya butuh 100 Mbps karena ada virtual mining itu ya. Which can be met only with 5G or more advanced technology. Selesai ya ini kayaknya ya. Ada lagi nggak infonya? Bisa bawahnya. Oke, nggak ada.
Oke, inilah bedah kita terhadap aplikasi ya. Jadi langsung aja yang kita lihat adalah aplikasi yang kemudian sampai hari ini sudah dibela-bela nih, di-endorse oleh Bapak Presiden ya. Ternyata 5G itu belum bisa penetrasi ke masyarakat umum dengan lebih luas. Karena apa? Kembali lagi use case-nya atau persoalan yang memerlukan 5G kayaknya belum terdapat banyak di masyarakat ya. Nah, ini adalah akhir dari perkuliahan kita malam ini. Terima kasih Isa ya, karena kamu sendirian menemani aku. Dan terima kasih juga untuk yang telah ngechat tadi. Ada Gilang yang menemani dengan voice sama Ahmad Bayhaqi yang menjawab tentang NFC tadi. Silahkan menulis sebagai kontributor ya di kolom di WA group. Oke, terima kasih. Boleh stop share ya untuk Isa Hawari. Insya Allah kita ketemu lagi ya hari Senin depan. Sebelum aku akhiri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas supportnya malam ini. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.